apakah wajib PPTK sekarang punya sertifikat kompetensi PBJ? Nggak wajib, tetapi ketika PA-KPA memiliki PPTK yang bersertifikat kompetensi, tentu PA-KPA-nya memiliki keberuntungan ya. Kalau saya sering menganalogikan, di rumah itu ada pembantu rumah tangga, Inem, kemudian Inemnya punya SIM. Nah suatu saat kan kalau dibutuhkan Inem bisa nyetir mobil gitu ya, nyetirin nyonya atau apa gitu ya, seperti itulah. Jadi PPTK itu tidak wajib sertifikat kompetensi, tetapi ketika memiliki sertifikat kompetensi tentu jauh lebih unggul sebagai PPTK. Nah, saya selalu bilang kalau memiliki sertifikat kemudian disuruh jadi melakukan pengadaan, mestinya PPTK-nya juga diberikan honor tambahan gitu ya, reward tambahan. Ya kalau nggak bisa dapat honor, dapat tunjangan kinerja yang beban kerja lah gitu ya. Ya biarlah ini bagian dari provokasi, karena daerah-daerah itu kadang-kadang pelit untuk memberikan penghargaan reward kepada pejabatnya yang melaksanakan tugas tambahan. Mestinya yang namanya tugas tambahan kan diberi penghormatan ini bahasa Inggrisnya honor gitu ya. Ya kalau honor tidak boleh ya paling enggak tunjangan ya, tambahan atau perbaikan penghasilan. Di dalam peraturan penyusunan APBN sudah dimention sih, cuman dimentionnya di situ hanya terkait dengan UKPBJ itu. Jadinya ini, kalau saya berharap nanti kalau ada PPTK yang melaksanakan tugas tambahan sebagai pelaku pengadaan ya adalah diberikan TPP khusus gitu ya, supaya antara beban kerja dengan atau beban risiko juga tinggi, karena PPTK ketika memiliki sertifikat menjadi pelaku pengadaan dia sangat rentan dengan risiko hukum. Karena apa? Dia mengelola kegiatan yang berhubungan dengan penganggaran sampai pembayaran, dia juga yang melakukan transaksi kontraktual. Nah ini kan bahaya, walaupun transaksi kontraktualnya tidak tanda tangan di SPPBJ, cuman kadang-kadang PA-KPA yang menandatangani SPPBJ dan kontrak itu kadang-kadang beranggapan ya sudah ada PPTK, ngapain juga susah-susah saya gitu kan. Jadi risikonya agak tinggi gitu ya Pak. Apabila KPA tidak bersedia sebagai PPK, boleh ditetapkan PPTK sebagai PPK. Ya kalau KPA itu tidak ada kewenangan untuk menolak menjadi PPK karena dia kuasa. Yang boleh dia lakukan adalah melimpahkan kewenangan kepada gitu ya. Dia tetap PPK-nya melekat ke PA-KPA, tetapi tugas-tugasnya bisa dilimpahkan. Ini ada pembagian. PPTK atau PPK adalah pelaksana tugas, dia mandatori sesuai Undang-Undang 30 tahun 2014. Jadi namanya mandatori itu tanggung gugat melekat kepada PA-KPA. Meskipun yang melaksanakan tugas ke PPK itu adalah pejabat di bawahnya. Ini yang harus dipahami. Maka dari itu PPTK dan PPTK dan PPK-nya itu juga harus sadar bahwa ketika setiap langkah apa saja mereka harus lapor kepada KPA. Soal KPA menerima atau tidak menerima atau memberikan disposisi atau tidak itu urusan KPA. Tugas PPK PPTK adalah melaporkan. Jadi tidak ada istilah KPA tidak bersedia sebagai PPK, karena KPA PA itu otomatis PPK.